Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di saya Maharani Mahfiroh dengan NIM C1C021021 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Poin pertama yaitu mengenai sikap. Apa sih sikap itu? Sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Sikap telah dipelajari, dikembangkan dengan baik dan sukar diubah. Orang-orang memperoleh sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan, dan kelompok sosial. Sikap terdiri dari komponen sikap dan konsep terdekat sikap. Komponen sikap terdiri dari atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Sedangkan konsep terdekat sikap terdiri dari kepercayaan, opini, dan nilai. Teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus ini terkait pada perubahan sikap yang terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Di dalam teori penguatan dan tanggapan stimulus ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial merupakan hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Poin kedua yaitu konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini menganggap perselisihan memotivasi orang-orang untuk mengurangi atau menghapuskan perselisihan. Poin ketiga yaitu teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif menjelaskan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif mengacu pada setiap konsistensi yang dipersiapkan oleh seorang terhadap dua atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Yang keempat yaitu teori persepsi diri. Teori persepsi diri ini menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka menginterpretasikan perilakunya sendiri. Selanjutnya yaitu ada persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsinya dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Di dalam persepsi terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran masa lalu, dan harapan. Poin kedua yaitu pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Manusia hanya mampu merasakan sesuatu yang kecil dan membagi semua rangsangan tersebut ke arah yang diarahkan olehnya. Poin ketiga yaitu keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Kesalahan persepsi seringkali disebabkan oleh permasalahan komunikasi dalam suatu organisasi. Penerima merasakan hal lain berdasarkan kerangka acuan mereka daripada yang dimaksudkan oleh pengirim. Poin keempat yaitu keterkaitan persepsi bagi para manajer. Para manajer dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi, misalnya dalam evaluasi kerja, cara penilaian atas seorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi penyedia. Yang kelima yaitu persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Teori atribusi merupakan hasil penjelasan dari cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantungan pada makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Poin keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama, pelaku persepsi. Ketika seorang atau perceiver melihat suatu target dan mencoba untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi perceiver. Yang kedua yaitu target. Karakteristik target dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang-orang cerewet mungkin lebih suka diperhatikan dalam suatu kelompok dibandingkan orang-orang yang diam.
Yang ketiga yaitu situasi, konteks di mana kita melihat objek atau peristiwa adalah sesuatu yang penting. Unsur-unsur yang ada di sekeliling lingkungan kita mempengaruhi pengamatan kita. Selanjutnya ada nilai. Apa sih nilai? Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik atau diinginkan. Nilai mempunyai atribut isi maupun intensitas. Poin penting dari nilai yaitu yang pertama arti penting sifat nilai. Nilai mempunyai sifat bertahan atau enduring, nilai sebagai keyakinan, nilai sebagai alat atau instrumental dan sebagai tujuan akhir atau terminal, nilai bersifat eksplisit dan implisit. Poin kedua yaitu fungsi nilai. Menurut Koketsch 1973 dan Schwartz 1994 menjelaskan fungsi nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai sebagai standar. Fungsi nilai sebagai standar diwujudkan dalam tingkah laku dengan berbagai cara, yaitu membawa individu untuk mengambil posisi khusus dalam masalah sosial, mempengaruhi individu dalam memilih masalah ideologi, politik, atau agama, dan menilai dan mengadili menentukan kebenaran dan kesalahan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada nilai berfungsi sebagai ego defensif. Nilai dapat berfungsi untuk membantu proses rasionalisasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism. Dalam fungsi ini dinyatakan bahwa fungsi nilai sama halnya dengan sifat khususnya berfungsi ego defensif. Poin ketiga yaitu ada survei nilai Rocage. Misalnya sebuah studi yang membandingkan alternatif korporasi, anggota serikat buruh, dan anggota komunitas kelompok aktivis menemukan cukup banyak hal yang tumpang tindih di antara ketiga kelompok ini. Para aktivis mempunyai preferensi nilai yang sangat berbeda dari dua kelompok yang lain. Poin keempat, nilai dan dilema etika. Secara umum, permasalahan profesi akuntan tersebut disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan kemerosotan standar etika. Dengan diketahuinya fakta ini, nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika di dalam suatu organisasi. Poin kelima yaitu nilai-nilai sepanjang budaya lintas negara. Belakangan ini, proyek penelitian Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness atau GLOBE mengidentifikasikan 9 dimensi perbedaan budaya secara nasional. Studi ini berlangsung sepanjang perbedaan budaya yang menyelidiki kepemimpinan dan budaya nasional yang telah menggunakan data dari 325 organisasi dalam 62 negara. Poin keenam yaitu nilai-nilai kerja di Indonesia. Nilai individu dan nilai organisasi tidak selalu lurus, bahkan dengan organisasi, individu dapat memiliki nilai yang sangat berbeda. Terdapat dua faktor utama yang memimpin pada perselisihan nilai di tempat kerja, yaitu perbedaan budaya dan perbedaan generasi. Poin selanjutnya yaitu tentang pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Pembelajaran juga terdapat poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengondisian keadaan klasik. Pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran akan respon dan rangsangan yang tidak terkondisi. Dengan menggunakan rangsangan yang berpasangan, rangsangan yang netral menjadi suatu rangsangan terkondisi yang kemudian meneruskan sifat-sifat dari rangsangan tidak terkondisi. Poin kedua yaitu pengondisian operan. Pengondisian operan atau operant conditioning menyatakan perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi. Orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Poin ketiga yaitu pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dengan mengamati kejadian pada orang lain dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Jadi, banyak dari apa yang telah dipelajari manusia berasal dari observasi atau karakteristik orang tua, guru, teman sekerja, atasan, dan seterusnya. Poin yang terakhir yaitu kepribadian. Apa sih kepribadian? Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu.
Kepribadian juga memiliki poin-poin penting. Yang pertama yaitu penentu kepribadian. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari kedua pengaruh tersebut. Selain itu, dewasa ini dikenal faktor ketiga yaitu faktor situasi. Jadi, kepribadian seorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Poin kedua, jenis indikator kepribadian Myers-Briggs. Myers-Briggs mengklasifikasikan orang-orang berdasarkan pada bagaimana mereka terfokus pada apa yang diperhatikan, mengumpulkan informasi, memproses dan mengevaluasi informasi, dan mengorientasikan diri mereka sendiri terhadap dunia luar. Klarifikasi ini kemudian digabungkan ke dalam 16 jenis kepribadian. Poin ketiga yaitu atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku. Pada bagian ini, kita akan mengevaluasi atribut kepribadian spesifik yang telah menemukan prediktor yang luas atas perilaku dalam organisasi. Pertama, berhubungan dengan focus of control, yaitu seberapa besar kekuatan melampaui tujuan Anda memikirkan apa yang Anda miliki. Kedua adalah Machiavellism atau self-esteem, kekuatan pemantauan atau monitoring pengambilan risiko dan jenis A dan kepribadian proaktif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan dan saya paparkan ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.